Allah memberikan kesehatan pada kita bersama, Bapak Ibu, memberikan kesempatan untuk hadir ke majelis ini dalam rangka sama-sama belajar terkait dengan hal-hal yang bersifat agamis, ya. Sama-sama belajar tentang ilmu agama sebagai bekal kita, Bapak Ibu, nanti di hari kiamat yang akan datang, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal tentunya, ya. Saudara tering salam, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah melewati hari-hari tasyrik, Bapak Ibu. Dari hari Sabtu, ya, hari Sabtu itu tasyrik pertama, kemudian Ahad, kemudian Minggu. Sekarang kita berada pada hari Selasa, Rabu, sudah 2 hari, ya. 2 hari kita meninggalkan hari tasyrik, ya, berarti sudah 5 hari kita meninggalkan Idul Adha-nya, ya kan? Karena tanggal 10 Dzulhijjah itu hari Sabtu, ya, berarti hari Jumat, berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sudah 5 hari kita meninggalkan Idul Adha, ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin membahas ibadah yang berada pada tanggal 10 Dzulhijjah itu, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah berkorban kemarin di Az-Zakir, ya. Saya lihat motomnya itu di kampus UTM, jauh juga Bapak Ibu, ya. Jadi saat itu dibawa ke sana berarti, ya. Masya Allah, ya. Saya lihat dipotongnya di kampus UTM, para bidadarinya sudah pada nungguin tuh, saya lihat kemarin gitu kan. Masya Allah, bidadari sorga itu, ya kan? Karena kan orang yang berkorban itu kalau kita ikhlas dengan tidak meninggalkan ibadah-ibadah lain, Bapak Ibu, besar kemungkinan kita adalah sebagai penghuni surga, Bapak Ibu. Bahkan dalam hadis dikatakan hewan yang kita korbankan itu nanti akan menjadi kendaraan kita menuju surga. Bukan berarti kendaraannya itu yang kita naikin gitu, nggak begitu maksudnya Bapak Ibu. Tapi berkat berkorbannya itu, kemudian nilai pahala dari korban itu, itulah yang menjadi kendaraan kita menuju surga. Bukan kambingnya yang kita naikin, bukan sapinya, ketepak begitu menuju surga, bukan, Bapak Ibu. Itu terlalu rendah tuh nilai surga itu, ya kan? Masa ke surga pakai kambing gitu kan? Masa pakai sapi? Tidak. Tapi nilai pahala yang ibu peroleh, Bapak Ibu peroleh dari sapi, dari kambing yang dikorbankan itu, itulah yang akan menjadi kendaraan ibu-ibu menuju surga. Luar biasa. Ini semuanya berkorban ya Bu ya? Ada yang tidak ya? Mudah-mudahan yang belum, tahun depan diberi kesempatan oleh Allah untuk berarti mulai hari ini silahkan nabung dengan tidak mengganggu kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau mengganggu jangan Bapak Ibu. Pokoknya gara-gara nabung untuk berkorban nih, lalu kebutuhan rumah tangga terganggu, nggak bisa begitu, nggak boleh.
gitu ya. Nggak usah menabung kalau begitu, toh ibu kita semua sudah dikorbanin oleh Nabi, Bapak Ibu. Ya. Nah, ada kebiasaan kita, Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya sudah saya sampaikan dulu di sebelum ibadah korban itu kita. Ada kebiasaan kita, Bapak Ibu, kalau kita berkorban itu maunya kita sesuai dengan keinginan kita. Apa anggapnya bagiannya gitu ya. Karena memang di dalam hadis memang dikatakan pengorban itu boleh mengambil, boleh dimakan, boleh ditahan, boleh menikmati begitu. Ya. Tapi terkadang kita menentukan. Nah ini masalah Ibu. Saya berkorban ini, tapi nanti bagian saya paha 3 ya. Terkadang begitu kita. Habis tuh paha itu. Bayangkan kalau satu sapi untuk 7 orang, 7-7-nya minta paha. Berarti hanya 4 yang dikabulkan, 3-nya tidak. Itu kan Bapak ya. Karena kan tidak ada sapi kakinya 7, Bapak Ibu. Iya kan? Nah ini kesalahan-kesalahan kita, Bapak Ibu. Semestinya kalau kita sudah berkorban, namanya kita berkorban kan kita ingin mencari pahala. Tujuan kita adalah ikhlas untuk dibagi kepada orang yang berhak menerima. Itu sebenarnya. Jadi kalau bisa nih sebenarnya Bapak Ibu, pengorban itu ya sudahlah. Kalau mau daging ya dah belilah sendiri begitu kan. Tapi bukan berarti nggak boleh merasakan, boleh, karena memang kata Nabi, silahkan Anda makan, silahkan Anda simpan, silahkan Anda bagi begitu kan. Memang itu redaksi hadis. Tapi maksud saya jangan berlebihan Bapak Ibu. Jangan berlebihan karena kita berkorban lalu kita menentukan saya bagiannya harus seperti ini. Gitu. Itu yang kurang serak. Gitu Bapak Ibu. Semestinya biarkan aja lah kita berkorban. Pamannya kalau hari ini, tahun ini ibu hanya 1 sapi untuk 7 orang, siapa tahu tahun depan ibu bisa 1 sapi untuk 1 boleh tuh minta 2 paha kalau begitu Ibu ya kan ya. Karena berkorban 1 sapi untuk 1 orang, bagian pengorban minta umpamanya kepada panitia 2 paha umpamanya. Enggak mengapa. Gitu. Tapi kalau sapi untuk 7 orang sama-sama minta paha, nah kemana 3-nya nanti? Gitu. Nah ini yang harus kita sadari Bapak Ibu ya. Saya sampaikan kemarin. Nah kebetulan begitu mau korban itu adik saya telepon Bapak Ibu. Adik saya itu 1 sapi 1 orang. Adik saya kalah kakaknya di Jakarta Bapak Ibu. Ya kan? Saya ikut, bukan saya, istri saya ikut 1 sapi 7 orang gitu kan. Nah adik saya itu di kampung 1 sapi untuk dia. Masya Allah, hebat kan? Ya kan? Ya. Dan dia tidak meminta kepada panitia itu, karena saya berkorban, saya minta bagian ini, bagian kepala, buntut, apa paha, enggak. Saya larang. Kamu berkorban, kata saya, jangan kamu minta. Tapi kalau kamu diberi oleh panitia, ambil. Nah, itu yang benar sebenarnya. Karena kita kan berkorban itu sudah diserahkan, dipercayakan kepada panitia. Panitialah kemudian yang mengelola. Panitia kemudian yang membagi. Panitia kemudian yang menakar. Berapa nih ibu pengorban ini harus dikasih? Gitu. Tentu disesuaikan dengan jumlah dagingnya. Kalau umpamanya 1 sapi untuk 7 orang, lalu tiap orang dari 7 itu minta 10 kilo, Bapak Ibu, repot juga tuh 70 kilo tuh terambil. Padahal sapi itu kan
maksimal itu dagingnya itu hanya ada 90 kilo. Itu dagingnya. Nah, ada 120, tinggi itu Pak. Kami di Pulau Gebang itu Pak 93 sapi kami di masjid kita itu 3 sapi hanya dapat 210 kilo dagingnya. Gitu. Ya, dagingnya aja. Ini dibagi kepada 400 orang. Jadi satu orang itu tidak nyampe 1 kilo, sekian on gitu. Ditambah kemudian dengan tulangnya, kemudian macam-macamnya seperti itu. Nah itulah, Ibu. Jadi tidak ditentukan. Nah apalagi begini, saya sebut, saya berkorban. Lalu saya serahkan kepada panitia. Lalu saya ada kecurigaan sama panitia, jangan-jangan ini tidak dibagi nih ke sapi saya. Nggak boleh begitu. Percuma kita berkorban. Ya kan? Jangan sampai ada perasaan-perasaan negatif kepada orang yang kita percaya untuk mengurus korban itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib terhadap Nabi. Nabi memberikan kesempatan kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi nggak bertanya, "Hei Ali, diapakan korbanku 1 ekor onta?" Enggak tuh, Nabi nggak nanya. Ada nggak bagian Nabi? Nggak ada. Nabi nggak ngambil, walaupun ada haknya. Kayak gitu. Ya, nah inilah yang tahun depan Bapak Ibu harus kita robah barangkali, ya, sistemnya yang kurang baik jadikan baik, ya kan, yang sudah baik kita lanjutkan gitu. Ada hadis yang bersumber dari Jabir Bapak Ibu terkait ini, ya, sebelum kita bahas yang saya sampaikan tadi. Ada hadis yang bersumber dari Jabir riwayat Ahmad atau Muslim. Ini menceritakan bahwa pengorban itu Bapak Ibu hanya menikmati di saat pemotongan, tidak dibawa pulang. Nah, ini hadisnya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti ibu yang mengorban tidak boleh bawa pulang, boleh gitu. Tapi Nabi dalam hadis Jabir ini menyampaikan bahwa pengorban itu hanya menikmati di saat bareng-bareng dia melaksanakan kurban. Gitu. Dari Jabir hadisnya itu dikatakan, "Kana tsumma tasarrafa ilal mahri fataharaka salasan wa sattin." Jadi pernah Nabi Bapak Ibu pergi ke tempat penyembelihan, lalu ia menyembelih 63 ekor. 63 ekor badana onta. 63 ekor onta yang gemuk, ya. Kemudian yang dilakukannya sendiri oleh Nabi sembelih. Sampai Nabi kecapean pada waktu itu. 63 onta. Bayangkan itu. Ya. Kemudian ia menyerahkan sisanya kepada Ali bin Abi Thalib karena Nabi sudah tidak mampu memotongnya itu. Dari 63 itu tidak disebutkan dalam hadis ini berapa Nabi sempat memotongnya, nggak disebutkan. Tapi kemudian dalam hadis itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan. Nabi tidak mampu menyelesaikan 63 ekor onta itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian setelah Ali menyembelih, ya, lalu menyuruh dari masing-masing binatang korban itu untuk diambil sebagian dagingnya. Dalam prosesinya itu, Ali memerintahkan kepada pengorban itu untuk mengambil dagingnya, kemudian dimasukkan ke dalam periuk, lalu dimasak, lalu dimakan, lalu diminum kuahnya. Hanya itu yang diambil oleh pengorban. Jadi dia hanya merasakan di situ. Dia nggak bawa pulang. Padahal 63 onta yang disembelih oleh Nabi saat itu. Orang hanya menikmati, dipotong sebagian dagingnya, dimasak, lalu makan bareng-bareng, termasuk kuahnya itu dinikmati oleh sahabat pengorban Ali, termasuk Nabi di dalamnya. Apa maknanya hadis ini Bapak Ibu?
Artinya pengorban yang berkorban 63 onta itu tidak mengambil bagian khusus lalu dibawa pulang untuk disimpan, tidak. Tidak. Lalu apakah nggak boleh kita menyimpan, nggak boleh kita mengambil? Boleh, jelas yang kita bahas tahun kemarin itu. Wa'atimu, kata Nabi, Anda boleh makan, Anda boleh ngambil, Anda boleh menyimpan, Anda boleh memberinya kepada orang lain, boleh. Tetapi tidak diberikan kesempatan pengorban itu menentukan sendiri. Ini maksud saya, Bapak Ibu. Panitia yang harus paham. Panitia, oh apa nih ibu berkorban, apa bagiannya apa nih? Gitu. Kalau ada komunikasi yang efektif, bagus tuh. Jangan ditentukan, saya berkorban, mau tidak mau saya pokoknya minta 3 paha saya minta, karena saya berkorban. Nah ini yang saya bilang kemarin Bapak Ibu, ya kalau mau begitu korban aja sendiri di rumah Bapak Ibu, iya kan? Nggak ada tuh yang ngomel-ngomel, nggak ada tuh, korban aja di rumah sendiri, bagi sendiri, kalau nggak kuat makan baru dibagi, itu urusan dia. Gitu Bapak Ibu. Kalau ditentukan pengorban itu harus mengambil sekian. Gitu. Ada yang menyatakan boleh 1/3. Sebenarnya 1/3 itu pun belum saya temukan dalilnya. Tapi kalau menikmati, merasakan, membagi, menyimpan, ya jelas hadisnya. Gitu. Tapi untuk mengambil 1/3 itu harus, ada tuh dalil seperti itu. Maksimal maksudnya 1/3 itu begitu. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini sudah terlanjur, ya kan? Kalau ada proses yang kurang berkenan, karena ini adalah nilainya berkorban supaya diterima oleh Allah, supaya membawa diri kita nanti di akhirat menuju surga Allah, mau tidak mau kita harus itu caranya. Itu nggak boleh lagi gerendeng-gerendeng, wah saya korbanin begini, nggak usah besok nggak korban, jangan. Percuma kita, rugi kita. Padahal kan dalam hadis dikatakan sembelihan binatang yang kita sembelih itu adalah sebagai alat kita kendarai menuju surga. Walaupun artinya tidak mengendarai kambing itu Bapak Ibu, tidak mengendarai sapi itu menuju surga naik sapi, enggak. Pahalanya maksudnya. Ya. Kalau pakai jet, kalau pakai helikopter lumayan itu. Kalau pakai kambing menuju surga, rendah banget nilai surga itu kan, kan gitu ya. Ya, jadi ada masanya harus sesuai dengan logika Bapak Ibu. Ya, jadi hadisnya bersumber dari Jabir Bapak Ibu. Ya. Nah kembali kepada permasalahan Bapak Ibu. Jadi pada tanggal 10 Dzulhijjah itu ada 3 ibadah yang satu nilainya wajib, yang 2 ini nilainya sunnah yang dilakukan pada 10 Dzulhijjah. Kita menyebutnya adalah hari raya Idul Adha. Apa yang wajib itu yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah itu? Jamaah haji. Jadi jamaah haji itu pada tanggal 10 Dzulhijjah melaksanakan apa yang disebut dengan melontar jumrah Aqobah. Bagaimana Pak Ustadz umpamanya jumrah Aqobahnya pada tanggal 9? Enggak boleh. Enggak bisa, belum waktunya. Atau dilempar nanti pada hari tasyrik kedua, enggak bisa. Kecuali dibadalkan, itu boleh. Kalau Bapak Ibu orang yang melaksanakan ibadah haji itu sehat, harus melontar sendiri. Itu tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, ibadah itu dilakukan di Mekah Al-Mukarramah. Nah inilah yang wajib itu kalau dia ditakdirkan oleh Allah memiliki kemampuan. Timul hajja wal umrah lillah. Tunaikan haji dan umrah itu karena Allah. Ini yang wajib. Itu perlunya kepada orang yang mampu. Ma'istata adalah oleh Al-Quran. Orang yang memiliki kemampuan, maksudnya mampu materinya, mampu badannya, kemudian situasi kondisinya tidak dalam keadaan peperangan, ini masuk dalam kalimat ma'istata dalam Al-Quran.
Itu yang pertama. Jadi tidak boleh ditunda tuh ibadah melontar jumrah pada tanggal 10 Dzulhijjah itu harus dilakukan pada hari itu. Bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk berjalan ke Jamarat, maka harus dibadalkan. Jadi boleh dibadalkan umpamanya nih, bapak, ibu, suami, istri nih umpamanya ya. Pada tanggal 10 Dzulhijjah itu begitu kita pulang dari Mina, pada malam harinya kita begitu pulang dari Musdalifah, ya kan? Pada malam harinya kita nginep di Musdalifah, ya walaupun sekarang dari tahun yang lalu itu ada yang nginep di Musdalifah, ada yang tidak, Bapak Ibu. Disebut dengan murur namanya ya. Murur itu adalah dari Arafah langsung ke Mina, tidak lagi mabit di Musdalifah. Ini murur namanya. Baru diterapkan oleh pemerintah tahun kemarin 2024. Sekarang juga tahun ini dan akan selamanya. Gitu. Bahkan kita dengar bersama Bapak Ibu, bahkan ada yang tidak mabit di Mina. Dia melakukan tanazzul ke hotel. Gitu. Nah, saya nggak apa betul apa tidak, yang jelas Bapak Ibu, mabit di Mina itu adalah wajib. Mabit di Mina itu. Kecuali apa itu? Masyarakat itu adalah ada kondisi tidak memungkinkan, maka boleh ditanazzulkan ke hotel. Gitu. Itu sah saja kalau begitu. Tapi kalau umpamanya tidak ada masalah, orangnya sehat, lalu hanya karena takut capek saja berjalan dari Mina menuju Jamarat, dia di hotel karena lebih dekat, apalagi kalau hotelnya itu berada dekat-dekat dengan Jamarat. Di hotel enak makan, tidur juga enak, kamar mandi nggak ngantri begitu kan, ketimbang di Mina. Gitu. Lalu dia ke hotel tanazzul namanya. Itu nggak bisa, kecuali memang orangnya tidak mampu pada tanggal 10 Dzulhijjah itu. Nah, saat selesai melaksanakan jumrah Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah itu, sunnahnya itu Nabi menganjurkan harus langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Hari itu juga. Setelah itu kembali ke Mina sebelum matahari tenggelam. Nggak boleh. Habis maghrib baru ke Mina lagi, nggak bisa. Itu aturannya udah jelas oleh Nabi dalam hadis. Ibadah yang harus dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Begitu selesai tawaf ifadah, balik langsung ke Mina. Apakah nanti akan sa'i atau tidak setelah ifadah? Ada dua pendapat para ulama. Kalau kita di Indonesia lebih banyak melaksanakan begitu tawaf ifadah langsung sa'i, baru kembali ke Mina. Ada juga yang hanya tawaf ifadah, tidak sa'i, tapi langsung kembali ke Mina. Dalam hal ini memang ulama berbeda pendapat. Nah, yang tidak sa'i itu setelah ifadah, hadisnya bersumber dari Muslim, riwayat Muslim hadisnya itu, bahwa Nabi memang setelah ifadah itu tidak melaksanakan sa'i. Gitu. Tapi yang hadis yang mengatakan ada sa'i setelah ifadah itu juga ada hadisnya. Gitu. Terjadilah ikhtilaf para ulama. Nah, kalau di Indonesia yang ifadah itu lalu tidak sa'i itu biasanya Persis, Muhammadiyah sebagian, kemudian Salafi itu tidak sa'i itu, tiga-tiga itu. Karena Nabi pada saat itu bukan melaksanakan haji tamattu namanya, tapi melaksanakan haji kirah Nabi. Nah, itu dasarnya. Nah, terlepas dari itu silakanlah. Nah, yang jelas pada tanggal 10 Dzulhijjah itu orang melaksanakan haji itu harus melempar jamarat, kemudian melaksanakan tawaf ifadah ke Mekah, ke Ka'bah, lalu sa'i atau tidak terserah, lalu kembali lagi ke Mina. Itu ibadah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Boleh enggak tawaf ifadahnya tidak dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah? Itu boleh. Inilah yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Lebih banyak tuh, Ibu.
Jadi begitu melempar jamarat pada tanggal 10 Dzulhijjah, dia kembali ke Mina. Bagi laki-laki hanya mencukur, kemudian memotong hewan kurban, kemudian memotong dam tamattu, dipotong pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi nggak ada ceritanya orang yang melaksanakan jamarat itu bisa menyaksikan pemotongan dam. Enggak, Bapak Ibu. Nggak ada tuh ceritanya. Kecuali damnya itu dipotong sebelum atau sesudah hari tasyrik. Boleh tuh menyaksikan. Tapi sunnahnya adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jangan tidak percaya. Wah, saya ketua rombongannya siapa gitu kan. Dipotong katanya, dititip sama siapa. Kita percaya aja Bapak Ibu. Masalah dia melakukan atau tidak urusan dia. Kita sudah lepas. Gitu. Ya, ini ibadah pada tanggal 10. Yang kedua, Bapak Ibu, ibadah yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu Nabi memerintahkan semua umat Islam datang ke tanah lapang, ke tempat pelaksanaan sholat Idul Adha, termasuk wanita-wanita yang dalam keadaan haid. Gitu sunnahnya contohnya. Jadi semua keluarga dalam sebuah rumah itu mengajak semua anaknya, tidak boleh ada yang tinggal di rumah, ikut sholat. Bagi yang haid tidak boleh masuk ke dalam area sholat itu, tetapi berdiri dia di luar area sholat. Apa yang ia lakukan? Menyaksikan pelajaran agama yang disampaikan oleh seorang khatib. Jadi, saya nggak yakin nih kemarin ibu-ibu semua keluarganya dibawa ke tempat sholat. Padahal itu sunnah. Nabi memerintahkan. Itu nggak boleh bagi. Harus selesai khutbah itu baru kita boleh pulang. Begitu. Ya, jadi apa namanya pelaksanaan sholat Idul Adha itu, Bapak Ibu, harus diikuti oleh semua umat Islam yang ada di setiap rumah. Itu inginnya Nabi, Bapak Ibu. Termasuk orang-orang kaum akhwat yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah menstruasi. Harus datang ke tempat sholat itu, kata Nabi. Nggak boleh tidak. Walaupun hukumnya sunnah. Gitu ya, Ibu. Dipaksa oleh Nabi, tetapi hukumnya sunnah. Apa maknanya? Nabi ingin melihat gemuruh umat Islam pada dua hari raya. Fitri, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu keinginan Nabi lah, Ibu. Sehingga pada zaman Rasul, ketika waktunya Idul Fitri, ketika waktu Idul Adha, nggak ada tuh orang yang tinggal di rumah, kosong tuh rumah itu semua. Semua yang datang ke tempat sholat. Nggak ada yang tidak. Nah kita di situ lemahnya Bapak Ibu. Apa karena kurang sosialisasi, atau karena memang faktor males yang ada pada umat Islam? Tapi gitu. Ada orang nggak ikut sholat, di rumah mempersiapkan makanan, ada mau tamu mau datang, padahal nggak begitu sunnahnya. Masalah nanti disuguhin makanan atau tidak itu urusan kemudian, ya. Yang jelas perintahnya datang ke tempat sholat semuanya. Nah, mulai tahun besok Bapak Ibu Idul Fitri, Idul Adha begitu nanti. Di rumah Bapak Ibu harus kosong aja semua anak-anak. Walaupun ya nanti sampai tempat sholat itu yang berhalangan nggak boleh masuk ke dalamnya. Di luar menyaksikan, kemudian mendengarkan pelajaran agama yang disampaikan oleh seorang khatib. Dan itu nggak boleh. Jamaah pulang sebelum selesai khutbah nggak boleh Bapak Ibu. Ya, harus selesai. Karena bagian daripada khutbah itu bagian daripada sholat Idul Adha. Kita begitu selesai salam, pulang tuh kita. Khatib naik mimbar nggak seberapa yang mendengarkan. Ini kerugian-kerugian yang luar biasa yang kita lakukan Bapak Ibu, yang semestinya tidak boleh terjadi. Ya. Nah,
jalan menuju tempat sholat antara pergi dan pulangnya, kata Nabi, harus berbeda. Jadi umpamanya kalau perginya jalan A, pulangnya dari tempat sholat itu jalan B, itu sunnahnya. Muter. Itu yang dianjurkan Nabi. Nah, hanya itu kemudian yang menjadi repot kita, Bapak Ibu, kalau kita. Ya kan? Bukan. Yang kedua, Nabi sunnahnya itu juga jalan kaki. Enggak ada tuh yang pakai mobil, enggak ada yang pakai motor, jalan kaki Nabi. Sunnahnya seperti itu. Apa, Bu? Itu dia. Iya kan? Maksud jalan kaki itu ketika tempat itu mudah kita jalan. Masa dari sini ke Rawamangun? Ya nggak bisa lah jalan kaki. Sebelum nyampe udah selesai tuh sholat orang gitu kan. Tapi kalau dekat, lebih baik jalan kaki. Perginya dengan jalan yang berbeda, pulangnya dengan jalan yang berbeda. Tidak tahu apa yang diinginkan Nabi, Bapak Ibu. Nah ini dia. Ada orang berkarka supaya begini. Oh enggak, Nabi enggak menjelaskan. Nah ini disebut dengan ghairu ma'kulil makna namanya, Bapak Ibu. Kita nggak bisa mencerna otak kita. Kenapa Nabi menginginkan begitu? Kita hanya ilustrasi aja. Wah, supaya syiar itu bisa dilihat oleh orang kan gitu kan. Itu kan persepsi kita. Nabi nggak mengatakan begitu gitu kan. Ya kan? Yang jelas perginya beda, pulangnya beda, tidak paham apa yang diinginkan oleh Nabi. Kita tinggal sami'na wa ata. Itu. Ya. Nah, baru yang ketiga ibadah kurban. Itu. Jadi ada 3 ibadah, Bapak Ibu, pada tanggal 10 Dzulhijjah itu. Sifatnya sunnah ibadah kurban itu, tapi diancam oleh Nabi. Ketika ada orang memiliki kemampuan lalu tidak berkorban. La taqrab musallana, kata Nabi. La taqrabanna musallana. Anda nggak usah dekat-dekat dengan tempat-tempat ibadah, dengan tempat majelis taklim, tempat musola, nggak usah. Kalau Anda punya kemampuan, tetapi Anda tidak berkorban. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi ada 3 ibadah yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim pada tanggal 10 Dzulhijjah itu. Nah, ibadah yang ketiga ini boleh ditunda pada 1 hari setelah Idul Adha, atau 2 hari atau 3 hari. Kita menyebutnya dengan hari-hari tasyrik. Karena itulah ketika kita terkait dengan hadis bolehnya kita menyimpan daging korban selama 3 hari, itu dihitung dari pelaksanaan pemotongan korbannya. Jadi kalau umpamanya dilakukan pada tanggal 10, kemarin hari Jumat umpamanya ya, berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sudah nggak boleh lagi tuh ada. Gitu ya? Udah habis. Udah habis. Gitu ya? Kalau umpamanya berkorbannya itu hari Sabtu, berarti dari Minggu, Senin, Selasa harus sudah habis. Kalau berkorbannya itu hari Minggu, berarti hari ini harus habis. Itu kalau tidak ada kepentingan lain. Tapi kalau Bapak Ibu punya keluarga, Bapak Ibu punya pembantu, Bapak Ibu punya saudara yang jauh, boleh melebihi daripada 3 hari. Gitu. Yang masih ada di kulkas, angkat tangan Ibu. Karena belum dimasak. Tempel dulu dengan saudara yang punya duluan gitu kan, makan dulu. Nanti kita masaknya, saudara kita juga nanti akan numpang ke kita gitu. Jadi saling kolaborasi Bapak Ibu, itu indahnya. Jadi indahnya korban itu begitu, nggak ada di tempat-tempat lain itu. Luar biasa. Ya, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ya, kan?
Ya, silakan. Ya. Makan aja ibu. Makan aja. Sayang kalau dibuang ibu. Boleh. Jadi tidak boleh itu kalau ibu pengorban lalu tidak ada kepentingan lain. Saudara tidak punya, ya kan? Kemudian tamu tidak ada mau datang, tetangga tidak mau yang ikut numpang. Nah, itu yang tidak bolehnya. Diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, karena jelas hadisnya. Tapi kalau, wah, saya kan punya saudara, kan dibahas hadisnya kemarin. Dia butuh sahabat pada Nabi. Ya Rasul, kami punya keluarga, ya Rasul punya tamu, ya Rasul kami punya pembantu, ya Rasul punya bulangan. Apa kata Nabi? Kalau begitu, mana kalau begitu, bagilah ya. Nah, ini saatnya. Pinter juga ibu gitu kan, supaya tidak berbentuk daging, rendang dulu 20 kilo gitu kan. Itu namanya cerdas, Bapak Ibu. Ini namanya Islam berkemajuan, Bapak Ibu. Jarang-jarang tuh di negara-negara itu, Bapak Ibu. Ketimbang ditaruh di kulkas, takut terkena disuruh bagikan, maka dibikin rendang. Dan juga tuh habis gaji ibu-ibu kumpul ke sana gitu. Ibu